Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam R06. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, yang dimana pembahasannya yaitu ada sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan terakhir ada fungsi qiyas. Yang pertama itu materi tentang sumber hukum Islam. Sumber adalah suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditambah norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti suatu yang memberi petunjuk dan penuntun dalam menemukan hukum Allah. Kata sumber dalam artian ini hanya digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditambah hukum syara. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang keduanya bukanlah wadah yang dapat ditambah norma hukum. Kemudian ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Jenis sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Definisi sumber hukum Islam, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman. Urutan pengambilan hukum Islam: yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang ketiga berdasarkan melalui ijtihad atau kesepakatan ulama. Jika 3 jenis hukum melanggar jenis satu kedua, maka hukum tersebut tidak memenuhi syar'i. Kemudian ada mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat secara etimologi diderifikasi dari kata yang berarti menjadikan lemah atau tidak berkuasa. Pengertian mukjizat dipahami bila pelaku atau mukjiz mampu melemahkan kemampuan pihak lain. Ditambah tak marbuta pada akhir kata itu mengandung makna mubalagah atau superlatif, sehingga secara terminologi mukjizat merupakan sesuatu yang dapat melemahkan manusia baik secara individu maupun kelompok untuk membuat semisalnya, atau sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan dan menyalahi hukum sebab adat yang diciptakan Allah bagi orang-orang yang menyakiti Nabi sebagai sanksi atas kebenaran kenabiannya. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, mukjizat adalah sesuatu atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku Nabi. Kemudian sebagai bukti kenabian yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal-hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mukjizat merupakan ciptaan Allah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi yang mengandung tantangan. Tantangan ini merupakan salah satu pembeda antara mukjizat dengan karomah. Kata mukjizat itu tidak sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian fungsi dan peranan Al-Quran. Sini ada 4 fungsi Al-Quran untuk manusia dan umat Islam. Yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk, sebagai Al-Furqan atau pemisah, sebagai Asy-Syifa atau obat, sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Dan peran Al-Quran bagi petunjuk hidup umat manusia ada 2, yaitu peran Al-Quran untuk kehidupan manusia dan peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kemudian ada fungsi as-sunnah. As-sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan sunnah kauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat qati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah: pertama, sunnah sebagai fungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau ketetapan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal dalam kehidupan manusia bisa diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan saat menurunnya Al-Quran dengan kehidupan modern.
Sehingga jika terdapat masalah baru, maka diperlukan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat itulah umat Islam memerlukan ijma sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian terakhir, fungsi kias. Kias adalah penetapan hukum sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak dasar nasnya dengan cara membandingkan atau kejadian suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan itlat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Kedudukan kias menepati tingkat keempat hujjah syar'i. Fungsi kias berfungsi dan sangat berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam nas. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.